Halo, selamat pagi mahasiswa Teknik Pertanian. Pada sesi perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas salah satu keahlian paling mendasar tapi juga paling krusial dalam gambar teknik, yaitu aplikasi sketsa. Ini bukan cuma soal coret-coret ya, tapi ini adalah fondasi dari setiap rancangan hebat yang nantinya akan kalian ciptakan. Oke, sekarang mungkin ada yang berpikir, di zaman yang serba canggih ini, dengan adanya software CAD yang luar biasa, kenapa sih kita masih harus repot-repot belajar bikin sketsa pakai tangan? Pertanyaan ini sangat wajar, dan jawabannya mungkin akan sedikit mengejutkan kalian. Mari kita telusuri bersama, seberapa relevan sebenarnya keterampilan ini di dunia digital sekarang. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan membedah materi kita ke dalam 6 area utama. Kita mulai dari hal yang paling fundamental, yaitu peran sketsa itu sendiri. Lalu, kita masuk ke teknik dasar menggambar garis dan membangun proporsi. Setelah itu, baru kita naik level ke standar industri seperti proyeksi multiview dan isometrik. Dan yang terakhir, kita akan lihat bagaimana semua ini terhubung dengan teknologi CAD modern. Baik, mari kita mulai dari poin pertama. Kenapa sih sketsa ini begitu fundamental? Sederhananya, karena sketsa adalah momen pertama di mana ide yang tadinya cuma ada di kepala kita mulai mengambil wujud visual yang bisa dilihat dan didiskusikan. Kalau kita lihat definisinya, sketsa itu sebenarnya sangat sederhana, sebuah komunikasi visual yang dibuat secara cepat dan bebas, tanpa bantuan alat-alat gambar yang presisi. Jadi kekuatannya bukan pada keakuratan, tapi pada kecepatannya. Yang kalian butuhkan hanya pensil, kertas, dan tentu saja, sebuah ide. Nah, gambar ini mengilustrasikan perannya dengan sangat baik. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada sketsa ide yang mungkin masih kasar, lalu di sebelah kanan adalah gambar CAD final yang sangat presisi, yang ternyata lahir dari ide awal tadi. Jadi jelas ya, sketsa itu adalah jembatan vital antara ide dan realisasi teknis. Jadi perannya itu banyak sekali. Sketsa itu adalah cara paling cepat untuk menyampaikan konsep ke rekan tim. Juga jadi alat untuk kita berpikir, memecahkan masalah, bahkan jadi dokumentasi proses desain sebelum akhirnya kita menuangkannya ke dalam pemodelan digital yang butuh waktu lebih lama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Perlu diingat, semua sketsa, mau serumit apapun bentuknya, itu pada dasarnya adalah gabungan dari garis-garis sederhana. Jadi, kalau kita bisa menguasai cara membuat garis yang baik, itu sudah setengah jalan. Kalian tidak perlu alat yang macam-macam atau mahal. Cukup pensil nomor 2 atau HB yang tidak terlalu runcing, dan kertas yang permukaannya sedikit kasar, jangan yang terlalu licin. Kombinasi sederhana ini akan memberikan kalian kontrol terbaik saat membuat goresan. Nah, ini adalah teknik yang dipakai para profesional untuk membuat garis lurus tanpa penggaris. Jadi jangan coba-coba langsung menarik satu garis panjang, karena hampir pasti hasilnya akan melengkung. Sebaiknya, coba bangun garis itu dari beberapa goresan pendek yang ringan. Bayangkan seperti membangun jembatan kecil. Setelah bentuknya benar, baru ditebalkan menjadi satu garis utuh. Lalu gimana caranya membuat lingkaran? Teknik pertama yang bisa dicoba adalah metode kotak. Caranya, kita buat dulu sebuah kotak yang ukurannya sama dengan diameter lingkaran yang kita inginkan. Nah, kotak ini akan memberi kita 4 titik singgung yang presisi sebagai panduan untuk menggambar busur-busurnya. Ada juga alternatif lain yang biasanya lebih cepat, yaitu metode garis tengah. Di sini, kita buat beberapa garis bantu yang berpotongan di pusat lingkaran. Lalu kita tandai jarak radius di setiap garis ini. Titik-titik itulah yang akan menjadi panduan kita dalam membentuk lingkaran yang proporsional. Untuk menggambar busur atau arc, prinsipnya sama persis seperti membuat lingkaran. Kita hanya fokus pada sebagian dari lingkaran itu. Yang paling penting adalah memperhatikan titik tangen, yaitu titik di mana busur kita menyentuh garis lurus secara mulus. Ini sangat krusial untuk membuat sudut-sudut yang membulat pada desain. Oke, kita sudah bisa membuat garis, lingkaran, dan busur. Sekarang kita naik level lagi. Bagaimana cara kita menggabungkan semua elemen dasar itu menjadi sebuah objek utuh yang proporsional? Ini adalah konsep yang sangat-sangat penting. Garis pertama yang kalian gambar, kita sebut saja garis ukur, itu akan menjadi acuan skala untuk keseluruhan sketsa. Jadi, setiap garis berikutnya, kalian harus perkirakan panjangnya relatif terhadap garis pertama tadi. Apakah setengahnya? Atau mungkin 2 kalinya? Cara berpikir seperti ini yang akan menjaga proporsi sketsa tetap akurat tanpa perlu penggaris. Nah, salah satu teknik paling ampuh untuk menjaga proporsi adalah yang disebut teknik balok. Langkah pertamanya begini, bayangkan objek yang ingin kalian gambar itu seolah-olah terbungkus dalam sebuah balok transparan. Buatlah sketsa balok pembungkus ini terlebih dahulu secara ringan. Langkah kedua adalah proses memahat. Dari balok dasar yang sudah kita gambar tadi, kita mulai memotong bagian-bagian yang tidak perlu untuk membentuk kontur utama dari objek kita.
Jadi, bayangkan kalian sedang membuang material dari sebuah bongkahan. Nah, langkah terakhir, setelah bentuk kasarnya mulai terlihat, barulah kita pertegas garis-garis akhir dari objek yang sebenarnya. Garis bantu yang ringan tadi tidak perlu dihapus, biarkan saja. Fokus kita adalah membuat garis objek menjadi tebal dan jelas. Sekarang kita masuk ke standar komunikasi teknik yang sebenarnya. Proyeksi multiview ini adalah bahasa universal yang dipakai para insinyur untuk menggambarkan objek 3D secara presisi di atas kertas 2D, terutama untuk kebutuhan manufaktur. Konsepnya begini, kita melihat sebuah objek dari beberapa arah yang saling tegak lurus, umumnya dari depan, atas, dan kanan. Setiap pandangan ini kemudian kita proyeksikan ke bidang datar. Hasilnya, kita mendapatkan beberapa gambar 2D yang semua ukurannya akurat dan tanpa distorsi. Yang menarik adalah tekniknya. Kita menggunakan garis-garis proyeksi untuk memastikan semua pandangan itu sejajar. Dan perhatikan garis miring 45 derajat itu, yang disebut garis meter. Ini adalah trik yang sangat cerdas untuk mentransfer dimensi lebar dari tampak atas ke tampak samping secara akurat dan cepat, tanpa perlu mengukur ulang. Oke, kalau multiview tujuannya untuk manufaktur yang presisi, sketsa isometrik ini lebih untuk visualisasi. Ini adalah cara yang sangat cepat untuk membuat gambar yang terlihat 3 dimensi tanpa perlu pusing dengan perhitungan perspektif yang rumit. Kuncinya ada pada 3 sumbu ini. Sebuah sketsa isometrik itu selalu dimulai dengan 1 garis vertikal untuk dimensi tinggi dan 2 garis miring 30 derajat dari garis horizontal untuk dimensi panjang dan lebar. 3 sumbu inilah yang menjadi kerangka dari gambar 3D kita. Dan coba lihat, teknik yang kita pelajari sebelumnya ternyata sangat berguna di sini. Kita bisa langsung menerapkan teknik balok di atas sumbu isometrik yang sudah kita buat tadi. Dengan begini, kita bisa membangun bentuk 3D yang proporsional dengan sangat mudah dan cepat. Nah, kita sekarang sampai di bagian terakhir yang akan menghubungkan semua yang sudah kita pelajari. Jadi, apa hubungannya semua keterampilan manual ini dengan era CAD yang serba digital? Inilah poin yang paling penting. Diambil semua software pemodelan 3D modern, langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke mode sketch. Di sana, kalian akan menggambar profil 2D, persis seperti yang kita latih dari tadi. Profil 2D inilah yang kemudian akan kalian tarik atau putar menjadi bentuk 3D. Jadi keterampilan sketsa manual kalian itu terpakai langsung di software CAD. Jadi, tolong ingat ini baik-baik. Keterampilan membuat sketsa itu bukanlah sebuah skill yang usang. Justru, ini adalah fondasi konseptual, fondasi cara berpikir kalian sebagai seorang desainer. Kemampuan ini akan melatih mata dan tangan kalian untuk memahami bentuk, proporsi, dan ruang. Dan inilah modal utama kalian saat menggunakan alat digital secanggih apapun nantinya. Baik, sebagai rangkuman, ada 5 poin penting yang harus kalian ingat. Pertama, sketsa adalah soal kecepatan komunikasi. Kedua, kuasai fundamentalnya, garis dan bentuk. Ketiga, selalu gunakan proporsi dan teknik balok untuk akurasi. Keempat, pahami standar industri seperti multiview dan isometrik. Dan yang terakhir dan terpenting, sadari bahwa semua ini adalah dasar dari pemodelan CAD. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kalian renungkan. Bayangkan, suatu saat nanti kalian berada di lapangan dan menemukan ada masalah pada mesin panen atau mungkin sistem irigasi. Bagaimana sebuah sketsa cepat yang kalian buat di buku catatan bisa menjadi langkah pertama untuk menemukan solusi desain yang inovatif? Coba renungkan itu. Terima kasih.